Coba-coba tapi Ada akhirnya... Mas Abil, jadi di akhir tahun ini itu juga kan ada diberitakan heboh dari salah satu artis yang orang lihatnya damai-damai, tidak ada masalah. Tiba-tiba ceweknya selingkuh dengan seseorang sampai membuat salah satu video. Beliau dengan arti melihat dalam sisi lain ya, dalam orang yang tidak bisa dijelaskan nalar, ya alhamdulillah beliau masih hidup. Ya. Gimana ini suami saya selingkuh, tapi semua sudah ada, pekerjaan sudah enak, kok selingkuh? Lihat saja Bu, nanti perjalanan perselingkuhannya seperti apa. Ternyata ketika beliau selingkuh ini mengiringi hancurnya dari karirnya. Kembali lagi di podcast saja dulu bersama saya Sabil. Nah, sekarang kita udah ketemu Bang Tigor nih. Yang Masih kemarin ingat gak? Iya. Di videonya Om Sabil. Iya, kemarin hampir pakai make up kemarin jadi nggak kelihatan. Iya. Kemarin 2 tahun yang lalu kita pernah bahas juga tentang ramalan-ramalan di seputar dunia artis dan juga kegiatan politik. Nah, sekarang ketemu lagi sama Bang Tigor, saya banyak pertanyaan Bang sebenarnya Bang. Aduh, berhenti. Sebenarnya gini, pertanyaan saya adalah yang pertama. Kemarin tuh teman saya, ya keluarganya mencari sampai akhirnya dia yaitu bekas ex dari salah satu stasiun TV di Indonesia, dan kemudian keluarganya nyari dan dia hilang. Kebetulan hilangnya juga sekitaran, ada yang bilang di Rangkas Bitung, ada yang bilang di Merak. Nah, semua sampai pihak kepolisian pun sudah mencari lah istilahnya gitu. Sebagian juga CCTV katanya udah dibuka, terus sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti gitu. Kira-kira teman saya ini tuh kemana ya Bang? Ada jawaban atau apa, ada ini nggak kalau dari Abang sendiri? Berharap cepat ketemu, gitu. Ya, kita harapkan. Tapi dari hal-hal ini, saya tuh sempat gini, saya itu jarang mimpikan teman-teman kru. Saya jarang mimpikan teman-teman kru, tapi nggak tahu kenapa setelah saya resign pada saat itu, malam itu saya kok mimpikan ketemu dengan beliaunya. Oh gitu. Akhirnya saya tanya, karena saya men-DM Instagramnya tidak direspon. Semua saya DM apa kabar ya. Dari sini lainnya merespon, kok satu ini enggak. Akhirnya saya tanya ke salah satu teman kru juga, Mbak, gimana ya kabarnya mas ini, kok saya tiba-tiba dimimpiin. Akhirnya mbak yang saya tanya itu kayak dari bahasa chatnya kok kayak kaget, kok tiba-tiba aku nanyakan. Padahal itu belum ada di media. Saya belum tahu, media sebenarnya. Itu kalau nggak salah 5 hari atau 4 hari kejadian ternyata. Itu berarti masih awal Mei. Masih ya? awal Mei. Nah, aku gini, Tigor tahu apa gitu. Aku kok lihat sesuatu yang tidak enak gitu. Akhirnya Mbak salah satu ini membuka cerita bahwa beliau ini tidak ada kabar. Akhirnya tanya, ini kemana, apa Gol kronologi yang kamu lihat? Aku lihat itu kayak di sebuah apartemen, kayak di sebuah lokasi, tapi di daerah Tebet. Sebelum itu beliau itu kayak sempat naik kereta, tapi bukan kereta api. Saya tidak tahu kalau daerah Jakarta kan ada kereta cepat atau apa gitu ya. Sempat naik situ dalam keadaan yang blank dalam arti antara sadar atau enggak, atau kena gedam atau enggak, saya kurang paham. Nah, malamnya saya lihat lagi, beliau ini kok kondisinya tertidur miring ya. Dengan baju hitam, celana panjang, pakai kaos kaki, kok posisinya miring. Oh, mungkin masih tidur. Oke lah, saya sama mbaknya ini saya cobalah besok masih seperti itu. Jadi sampai hari keberapa itu kondisinya seperti itu. Saya pun juga khawatir loh, karena aku ada beberapa hal nerawang seseorang dengan kondisi seperti ini, beliaunya tidak ada. Iya. Saya juga khawatir lah, apa ini. Akhirnya saya juga ngechat ke salah satu teman yang lainnya. Mereka tidak membuka, akhirnya saya untuk poin aja, telepon lah kita. Karena kita waktu itu tuh mencari, tapi ya by Japri, by WA. Akhirnya kita telepon, saya sama salah satu mbaknya ini, kita telepon bareng, mungkin lah ditunggu besok.
Tapi tetap kondisinya kok tetap, Mbak, aku kok trauma ya. Saya dulu pernah menerawang seseorang, kondisinya tetap seperti ini, ternyata beliau meninggal. Semoga aja enggak. Akhirnya saya, Mbak, yuk doa malam. Teman-teman itu tak suruh japri. Teman-teman saya japri, termasuk Mas G, terus Mas Z, Mbak-mbak itu. Pokoknya mbak-mbak dan ya semua lah. Yuk kita malam ini jam 1 kita doa bareng untuk beliau. Nah, begitu kita doa bareng, jarak hari keberapa ada kabar beliau ini berada di Pelabuhan Merak. Oh. Ya, sempat Ya, kan. terus saya ngomong gini, Mbak, kenapa enggak segera di-up? Karena apa? Beliau ini kebingungan. Saya tidak tahu ya secara fisik mental seseorang, secara medisnya seperti apa. Karena beliau ini bingung, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu kontaknya kemana. Ada sebagian memori beliau itu yang lupa. Oh. Entah beliau nggak sadar bahwa punya keluarga lah, bahkan punya uang berapapun di rumah dia nggak akan ingat. Berarti itu gara-gara apa, Mas ya? Kok bisa tiba-tiba lupa ingatan atau apa atau? Ada dua faktor. Faktornya bisa faktor gendam. Sekarang kan zamannya macam-macam ya, gendam melalui telepon dan sebagainya. Ada lagi faktor medis yang mengakibatkan seseorang itu hilang separuh memorinya. Oke. Jadi faktornya macam-macam, Mas. Tapi Macam lah. kalau dilihat dari orang normal, setidaknya beliau ini hilang entah kemana gitu. Setidaknya mengabari orang rumah Iya. atau temennya. Kita maksudnya dari point of view secara laki-laki, paling nggak kita pun bertanggung jawab terhadap keluarga ya kan. Mau pergi kemanapun paling nggak kan bertanggung jawab terhadap keluarga. Masa nggak ngabarin lah gitu kan? Dan sampai kita podcast ini, saya juga sering melihat beliau dengan arti melihat dalam sisi lain ya, dalam orang yang tidak bisa dijelaskan nalar. Oke. Ya alhamdulillah beliau masih hidup, Ya, tapi alhamdulillah dengan masih hidup. pemikiran yang masih gonjang-gonjang. Oke, masih goncang. Semoga kalau beliau nonton, Ya segera pulang. kita sampaikan pesan semoga cepat pulang gitu kan ya ke Jakarta dan kembali ke keluarganya gitu. Nah, pada saat itu sempat saya menyuruh mencari di daerah Tebet, itu kayak ada masjid di masjidnya masuk gang gitu ya. Itu tembus sama apartemen. Oke. Warnanya coklat-coklat gitu. Ternyata beberapa harinya saya dapat kabar, oh iya Mas Igor sempat di titik itu gitu. Oh, HP-nya dia itu sempet di situ. sempat nyala di titik itu. Jadi sebelum ketemu di Merak, beliau ada di situ. Iya, katanya emang ada sempat dia ke Tebet, katanya ketemu teman-teman di stasiun TV tersebut, tapi kita udah cari temennya itu siapa tuh nggak ada yang tahu itu. Kita Ya udah tanya. semoga masalah ini cepat ada titik terang, beliau juga kembali ke keluarganya, teman-teman, sahabat-sahabat juga menanti beliau. Ya, semoga dia bisa kembali ke pangkuan keluarga. Kita doakan yang terbaik. Amin. Sigor nih kan sekarang gonjang-ganjing banyak banget. Saya bingung, tiba-tiba berita viral tuh banyak banget. Mulai dari artis lah, tiba-tiba ada yang bukan melahirkan, tiba-tiba anak di luar nikah. Kenapa sih kok fenomenanya kayak gitu? Terus nggak ada berita baik atau berita apa ya? Gini, jadi memang semesta pada saat ini itu agak unik. Jadi semesta itu agak unik sekali, Mas. Satu contoh gini, di kehidupan kita real ya, dalam 12 bulan kita bulannya lengkap. Tapi secara gaib, secara batin kita itu kehilangan 2 bulan gitu loh. Oke. Maksudnya gini, tanggalan kita itu kan Januari sampai Desember. Ternyata di sisi dunia lain, sisi lain itu kehilangan 2 bulan. Makanya buat teman-teman, mungkin buat Mas Abi sendiri ngerasakan gini, ini hawa-hawa bulan Agustus kenapa harus aku rasakan di bulan awal Juli? Rasa gitu nggak pada saat ini? Kita ini kayak kalau orang Jawa itu gini, terlalu cepat. salah mongso lah. Ya kan, kalau orang Jawa mengatakan salah mongso, ini musimnya itu salah itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang morat-marit. Kayak perekonomian, kayak banyak orang nekat. Jadi aku pesen buat siapapun, kalau kita ada masalah di dunia jangan kita nekat. Karena apa? Kita mikirnya gini, masalah di dunia selesai lah, tapi masalah perjalanan roh Anda tidak akan selesai. Iya, karena saya lihat juga perekonomian sekarang lagi tidak membaik kan. Di tahun 2025 ini ya banyak banget nih orang-orang yang sakit, orang-orang yang tiba-tiba kehilangan jati diri, orang-orang yang tiba-tiba berubah, orang-orang yang cerai juga banyak tuh gara-gara perekonomian juga keluarga kan. Nanti juga banyak orang-orang yang menagih janji. Jadinya apa? Di tahun-tahun ini kan janjinya akan ada lapangan pekerjaan. Ya tahu, tapi kenapa malah banyak-banyak yang
Banyak banget yang nganggur guys. Yang di PHK gitu loh. Itu dia makanya ini Indonesia menurut saya tidak sedang baik-baik aja ya sebenarnya kan ya. Dan berharap di awal tahun 2026 apapun itu segera pulih. Ya, tapi kira-kira gejolak politik atau ada drama politik nggak ke depannya? Di mana yang dinamakan politik balas budi. Oke. Ya paham lah kita ya. Kalau namanya balas budi kan ya kita harus ini ya. Iya, dalam arti gini, saya sebagai orang tua masa kerja saya sudah selesai, tapi mau ndak mau gimana wong saya ada balas budi? Iya, Otomatis keturunan saya yang tak saya suruh untuk menggantikan gitu. Ya. Entah ini sebagai siapa kan kita nggak ngerti. Ibarat kantor, saya punya hutang budi sama Mas Abil. Iya. Mas, saya tak mengundurkan diri dari kepala ini ya, tapi nanti ada yang menggantikan anak saya, entah Mas percaya sebagai wakilnya Mas Abil atau sebagai bendaranya Mas Abil. Itu kan balas budi saya. Ya. Tapi apakah anak saya ini nyaman gitu? Nyaman dan juga berkompeten nggak? Iya, apakah nyaman dan berkompeten apa enggak? Gitu. Iya, karena ya yang kita lihat sekarang nggak tahu deh ya kan. Iya, tapi kalau anak saya ketika bekerja di perusahaannya Mas Abil tidak nyaman, tapi saya memaksakan, saya harus balas budi. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya terjadilah politik balas budi. Nah, itu dia. Jadi intinya ya mungkin gejolak politik itu ya jangan sampai menimbulkan yang keresahan di masyarakat sih. Kita harapkan aja. Harapan kita itu semua itu hidupnya enak. Hidupnya enak. Jangan enaknya terwakili. Iya, terus jangan ada yang di dunia ini Mas. Nah, ini kita ngomongin ke dunia gaib lah atau ini. Kira-kira kalau antara perempuan sama cowok, yang paling gampang disenggol itu yang perempuan apa yang cowok? Kalau ada perempuan sama cowok disenggol dalam arti apa? Misalnya dia berbuat sesuatu keburukan terhadap orang. Itu yang lebih sakit hati atau apa? Yang mudah disenggol adalah pasangan laki-lakinya. Oh gitu. Suatu contoh gini, ini banyak sekali orang-orang yang mengalami seperti ini. Di dalam sebuah keluarga, pekerjaannya sudah bagus, ya toh? Ya. Sudah terkecukupi ekonominya. Pengen nih orang menghancurkan tentang kebahagiaannya. Yang Banyak pertama dihancurkan bukan ekonominya dulu, Apa? rumah tangganya dulu. Nah, tuh, Nah, itu. dengerin. Banyak sekali, Mas, gimana ini suami saya selingkuh, tapi semua sudah ada, pekerjaan sudah enak, kok selingkuh? Lihat saja Bu, nanti perjalanan perselingkuhannya seperti apa. Ternyata ketika beliau selingkuh ini mengiringi hancurnya dari karirnya. Akhirnya bisnisnya berantakan, yang punya usaha-usahanya jadi sepi, bangkrut. Ketika bangkrut barulah sadar. Ketika sadar bangkrut, tidak ada apa-apa, jatuhnya pesakit. Iya, oh sakit. Oh gitu ya. Nah ini ngebahas tentang perselingkuhan. Berarti yang banyak digoda itu sebenarnya dari cowok. Dari cowoknya. Nah itu Tergantung sih Mas, ada juga yang kalau gini, kalau yang digoda ceweknya, kalau enggak kalau yang digoda cowoknya, kalau enggak ceweknya yang menggoda. Iya, cewek memang menggoda wajar kan, Ya. maksudnya banyak. Tapi kan gimana caranya laki-laki sebagai laki-laki ini bisa Yang paling mudah mempertahankan seperti itu. keluarga atau enggak gitu lah. Nah itu yang bahaya tuh, di luar sana Banyak sekali Mas. banyak sekali yang sang-sang penggoda ini guys. Karena Enggak lagi selingkuh loh. enggak. Oh, aman berarti. Maksudnya gini, apa Karena ya? dari foto yang ada di handphone ini kok sendiri gitu. Saya memang sendiri mas, kemana-mana sendiri. Oh, siap. Gitu maksudnya dalam arti kata gini, ada cewek yang saya pernah ketemu mas, jadi saya punya pengalaman juga. Misalnya ketemu sama cewek 5 orang, 6 orang, Kok banyak sekali, jangan-jangan cewek nih cewek, grup cewek gitu, lagi talent. arisan gitu. Oh, arisan. Ya grup-grup wanita-wanita inilah, ya paham lah mas, maksudnya wanita-wanita yang oke lah gitu kan. Itu omongannya adalah ketika ngelihat, wih, nih cowok gini-gini oke nih, suaminya ini oke loh, yuk kita godain yuk, kayak gitu kadang-kadang, atau nggak, yuk kita DM yuk. Nah itu tuh bener tuh mas, kayak Ya, gitu. bener. Maksudnya ya kadang-kadang sebagai perempuan pun mereka melihat, ada sebagian melihat orang iri gitu, ngelihat keluarga lain bahagia gitu. Tapi kan yang mereka lihat kan hanya casingnya, Ya. hanya luarnya. Dalamnya seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu padahal Ada seperti itu. Dia sudah enak, rumah tangganya enak, ya toh? Kenal cowok mikirnya enak. Ternyata cowoknya juga jauh bermasalah. Akhirnya apa? Endingnya hancur lah. hancur semua kalau Jadi dapet- garis merahnya, apapun yang dilakukan di dalam rumah tangga, salah satu caranya sudah nggak bener, nggak ada yang namanya endingnya bahagia.
kalau selingkuh. Kalau selingkuh, Kalau apapun selingkuh. itu. Tapi Nggak ada. sekarang kan orang unik. Ya, orang mencari itu kan. Iya. Saya yakin banyak laki-laki di sana, di luaran sana yang mungkin pengen nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba, tapi Ada akhirnya- Mas Abil tadi di akhir tahun ini itu juga kan ada diberitakan heboh dari salah satu artis yang orang lihatnya damai-damai, tidak ada masalah. Tiba-tiba ceweknya selingkuh dengan seseorang sampai membuat salah satu video. Oh, Itu ntar ya. dari artis sinetron, dia ada di sinetron juga, ada di film juga, Ceweknya nih ya. ceweknya. Makanya hati-hati. Kalau saya sih nggak menyarankan kalian main video-videoan atau menyimpan video-video yang tidak baik di handphone gitu. Siap. Kita ngebahas tentang selingkuh lagi, Mas. Menurut saya selingkuh itu sekarang beda ya. Zaman dulu mungkin nggak ada sosmed kan, jadi nggak tahu. Kalau sekarang apa-apa selebgram bla 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 diviralin, rame. Saya bilang siapa dia gitu kan, bukan artis, bukan apa, tapi tahu tiktokers atau selebgram doang udah rame gitu kan, padahal selingkuh. Ya akhirnya jadi makin banyak laki-laki atau perempuan yang ketahuan selingkuh. Nah menurut Bang Tigor sendiri gimana tuh menyiasati atau fenomena apa sih sekarang? Itu juga bukan secara fenomena, itu memang juga zaman sekarang itu gini. Makanya dulu pernah nggak dengar kalian ramalan Jayabaya? Gonjang-ganjingnya seseorang, banyak seseorang yang tidak bisa menjaga martabatnya. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Berarti intinya ya Akeh itu anak golek bapake, dalam arti banyak orang yang hamil di luar nikah. zaman Kalau dulu pun ada ya? Kalau hamil di luar kandungan masih bisa dioperasi. Ya kalau hamil di luar nikah gimana mau nutupin? Iya itu dia makanya, dan saya ngelihatnya ya. Tapi makin konyolnya gini Om Sabil, orang yang melakukan seperti ini kok malah bangga. Seakan-akan kayak dibuka nggak paku, nggak ada ini. Iya, maksudnya zaman dulu mungkin tabu ya. Ya udahlah Sekarang kalau orang ini. bangga, wah apa ini ciri-ciri dunia mau hancur. Nah, itu makanya. Itu yang sekarang tuh perbedaan perkembangan Ada kemarin zaman. artis siapa itu tak lihat di berita Instagram. Kok bangga ya? Nggak ada itu. Makanya ya itu makanya saya juga bisa menilai ini suatu perubahan zaman atau kita pun menilainya ya perubahan perilaku lah kalau di sosiologi kan. Jadi kalau bisa ya kita tetap mempunyai norma-norma budaya timur gitu. Jangan ke barat-baratan lagi sebenarnya. Siap. Mesti banget pandangan. Ya, tapi bagi kalian yang nonton kalau bisa tetap sehat gitu ya. Kalau Sehat misalnya akal. ya sehat akal. Kalau misalnya punya masalah-masalah atau apa, bisalah kompromi atau Dengan Om Sabil. bisa menghubungi kita. Ntar siapa tahu ntar kita bantu atau kita cari solusinya gitu. Karena kan sekarang itu kesehatan mental itu yang paling penting dijaga gitu kan. Apalagi nah kalau kita lihat, saya ngeliat sih pacaran zaman sekarang juga kadang-kadang udah berubah tuh Mas. Saya jadi ingat sesuatu Om. Ada salah satu petinggi, dia datang ke saya minta dibukakan ritual. Oke. Saya datang ke pantai selatan gitu. Ketika di pantai selatan ya kita gini, saya kan modelnya belak-belakan gitu ya. Kita ngomong apa adanya, saya ngomong, beliau melalui perantaran saya pengennya jabatannya naik. Saya aturkan doanya bukan ke penguasa pantai selatan, doanya tetap ke Tuhan. Kita sebagai energi saja ketika datang di pantai selatan. Bapak bagus, karirnya akan naik, jabatannya akan naik, tapi ada satu kendala. Kendalanya apa? Yang menghancurkan karir Bapak bukan orang lain tapi diri Bapak sendiri. Nah, Kalau kita dihancurkan orang lain, kita mudah bisa melawan. Tapi ternyata ini yang menghancurkan beliaunya sendiri. Dalam 1 tahun, saya tuh sampai sungkan sama istrinya. Kenapa ya Bapak kok jabatannya nggak naik-naik, kok malah turun? Saya ngempet, kalau orang Jawa ngempet nggak ngomong. Akhirnya saya terpaksa ngomong, Bapak sering keras nggak sama Ibu? Iya, sering bentak-bentak, sering ego tinggi, bahkan ada hal yang di luar nalar kayak, mohon maaf ya, kayak fisik dan sebagainya. Akhirnya yang menghancurkan itu bukan malah dapat karir bagus, malah buntu. Jadi tidak semuanya orang yang berusaha berdoa dan berusaha mendekat dengan semesta diijabai, tidak semua seperti itu. Semua tergantung apa yang dia lakukan. Kalau yang dilakukan positif, dia sesuai dengan yang namanya tirakat, ya tirakat terus, ya insya Allah akan terwujud. Tapi kalau enggak, dalam arti contohnya seperti itu, ya percuma.
Jadi kayak doa itu terhapuskan dengan sifatnya sendiri. Jadi intinya paling nggak nomor satu keluarga ya, jangan KDRT juga karena doa itu paling penting kan, doa keluarga itu Bang Tigor ya. Tapi kalau udah doa tiba-tiba ada pengaruh dari luar yang ganggu, ya balik lagi dah. Kalau diserang gangguan itu rumusnya gimana? semesta Om. Oh, itu udah nasib. Kita sedekah dengan orang, kita Oke. berbuat baik, kita beribadah, itu kewajiban kita sebagai manusia. Tapi yang dimau semesta itu bukan itu. Yang dimau semesta itu pancaran apa yang kita pancarkan. Banyak orang ngechat saya, telepon saya, Mas Tigor, saya sudah ibarat kata berbaik dengan orang, ibadah saya juga saya tertibkan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Oke. Begitu saya duduk, saya ajak ngobrol, Bu, Pak, bukan Tuhan itu tidak menjawab. Ibu sudah berdoa, ibu sudah berusaha, tapi di dalam hati kecil ibu takut. Semesta itu menyerap rasa. Oke. Kita sudah berbuat baik, tapi rasa kita ragu. Ibarat kata kita punya toko, kita jualan, kita pede nih, percaya diri. Kita tata, kita display, pembeli datang. Tapi kalau kita takut ngedisplay, kita ragu, pembeli datang nggak? Enggak. Rezeki semesta itu seperti itu. Bukan apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu pancarkan rasanya. Kalau kamu rasakan takut, kamu akan menemui hal-hal yang takut. Oke. Om Sabil di jalan, dia pede, santai gitu, nggak ada masalah. Akhirnya apa? Di perjalanan selamat. Om Sabil belum perjalanan, di otaknya sudah mikir, aku takut jatuh, aku takut jatuh. Ya sudah, endingnya apa? Om Sabil akan menemukan suasana dan menemukan posisi hal yang membuat Mas Sabil ini jatuh. Akhirnya apa? Terjatuh lah. Yang penting yakin berarti ya, yakin Ya. dan konsisten. Ya, tapi yakin dibayarkan enggak? Yakin aja. Yakin, oke. Yakin aja pokoknya ya. Tapi punya saya sudah. Saya banyak yang belum yakin nih makanya ya. Yakin. Ya. Oke guys, sekian dulu podcast dari saya. Matahari udah makin redup. Siap. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi selanjutnya. Bye bye.